Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Pembahasan tadi dari trio baru yang kelihatannya sudah ngejel dengan Diaz akhirnya mulai dikonversikan sebagai nomor 9 walaupun mungkin sebagai false nine juga, dan juga Gakpo akhirnya perlahan tapi pasti menyegel tempat posisi kiri di saat Nunes nggak bisa konsisten, dan juga Jota yang susah meraih match shootnya. Apakah memang tiga ini Mas menurut terbaik? Dan bisa akan menjadi konsisten tiga terbaik ini? Saat ini mungkin iya ya, karena kalau gue kredit terbesarnya mungkin ke Gakpo ya. Ini pemain yang belakangan apa ya, kontribusinya luar biasa sih menurut gue ya, dari sisi involvement. Kalau Salah lu kan nggak usah ngomongin lagi lah. Cuman gue kaget, gue khawatir kalau misalkan Salah ini nggak ada, apakah iya dua pemain ini, tiga pemain ini? Nggak usah khawatir. Nggak. Beda itu Mas kalau itu. Coba pindah Nesa kan jadi ngomongin Salah gitu. Apakah emang main-main ini bisa step up juga gitu ketika nggak ada Salah? Bisa. Bisa. Pokoknya kan keran gol itu tetap berjalan. Tapi gaya mainnya mungkin akan sangat berbeda ketika ada Salah dan enggak. Salah di musim ini udah balik lagi kayak Salah waktu the best season dia. Ketika dia hampir dapat Ballon d'Or ya. Mencahin rekor 45 gol. Berapa gol? Pokoknya banyak banget lah golnya. Terus ketika juara pun penampilannya juga luar biasa. Gue ngeliat dia udah balik lagi. Di musim lalu kan sebetulnya dia udah mulai agak turun performance-nya, tapi di musim ini dia nunjukin lagi apa yang menjadi kelebihan utama dia adalah ketika dia bisa menjadi pembeda buat Liverpool. Apapun itu bentuk kontribusinya, entah itu assist, entah itu gol, entah itu gimana dia bisa nge-create chance dengan kecepatan lari dia, kan belakangan udah mulai meluntur. Makanya orang ketika dia mau cabut udah agak ya nggak terlalu bingung ketika dia cabut. Tapi ketika musim ini dia nunjukin itu lagi, akhirnya berpikir lagi kan, apakah Salah masih bisa menunjukkan itu lagi di musim ini sampai akhir musim dan juga nanti musim kedepannya. Makanya kenapa perpanjangan kontraknya akhirnya terus di masa lain, karena dia mulai nunjukin performance terbaik dia lagi gitu. Cuman kalau lo tanya kontribusi pemain lain, ya menurut gue tetap bisa memberikan kontribusi berupa gol, entah itu mungkin nggak sesuperior ketika mereka ada Salah gitu. Tapi kan ya kalau ya lo mungkin berapa kali nggak setuju kalau gue compare itu ke Piala Afrika gitu. Iya, karena sebulan doang kan. Sebulan tapi kan 8 pertandingan yang mereka nggak ada Salah tuh rata-rata 8 pertandingan. Karena kan Mesir selalu bisa sampai ke ujung-ujung tuh. Entah semifinal, entah final, mereka selalu sampai ke ujung, dan 8 pertandingan itu mereka nggak ada Salah selalu bisa ditambal oleh pemain-pemain di depan. Dan gue selalu bilang, gue nggak pernah bermasalah ketika Liverpool mengalami masalah di lini depan, karena begitu banyak permutasi yang bisa dilakukan oleh sebelumnya Klopp, sekarang Slot, adalah pergantian para pemainnya. Gakpo masuk ternyata bisa kontribut, walaupun butuh Euro kemarin ya untuk nunjukin bahwa posisi terbaiknya adalah datang dari sisi kiri gitu. Berapa kali sama Klopp kan dia mainnya di tengah, Luis Diaz yang di posisi kiri gitu. Akhirnya dia bisa melihat Diaz ternyata punya kemampuan untuk menjadi seorang nomor 9 di depan, walaupun kadang-kadang false, kadang-kadang 9 murni gitu. Jadi gue nggak pernah masalah ketika ada kendala di depan, karena ya sejelek-jeleknya Nunes masih bisa kontribusi juga, paling nggak untuk bikin bingung back lah, untuk bingung temen juga gitu kan. Dia kombinasi di depannya masih ada kayak gitu. Jota masih bisa ngasih something different. Lalu kadang-kadang kalau dipaksain Harvey Elliott bisa juga nambahin something di lini depan. Jadi gue nggak pernah mempermasalahkan ketika lini depan mereka agak sedikit goyang dengan hilangnya salah satu pemain, karena bisa keep up-nya tuh cepat gitu. Dibandingkan kalau masalah itu ada di lini tengah, itu gue yang lebih pusing. Gravenberch bisa nanti mengalami cedera, aduh, ntar seperti apa. Van Dijk ketika mengalami masalah. Pernah juga Van Dijk Mas. Sempat cedera cukup lama kan? Langsung goyang kan? Goyang Liverpool. Iya kan? Lebih goyang ketika masalah itu ada di lini belakang atau di lini tengah. Tapi kalau di depan, gue nggak sepusing itu, karena barisan depannya bisa memberikan kontribusi, walaupun tidak se-deadly, tidak se-little kalau ada si Salah, tapi tetap mereka bisa kontribut. Gue justru kalau ngeliat Salah di musim ini
versi terbaik Salah selama berseragam Liverpool sih lebih dibandingkan musim ya walaupun pertama. dia masih Maret tapi banyak banget kontribusi asisnya sama Iya. buka ruangnya sih gila. Dan kalau bandingin sama musim pertama mungkin kan ketajamannya ya yang kita jadi highlight, tapi di musim ini kreativitas dia juga di mana beberapa kali juga asis dia bahkan sebenarnya bisa lebih kalau menurut gua striker-strikernya bisa lebih manfaatin peluang-peluang tersebut. Dan gua rasa Salah ini lagi musim terbaik dia, dan Gakpo ya tadi Mas Haryo udah nyinggung Gakpo versi Belanda nih yang kita lihat di musim ini bersama Liverpool. Dan untuk Luis Diaz ya ternyata ketemu nih solusinya posisi dia supaya lebih efektif. Karena gua rasa dia dibandingkan pemain-pemain yang lain sesama kayak Gravenberch ya, pemain yang paling improve sejak ditanganin sama Slot dibandingkan di era Klopp. Si Dengan Diaz perubahan posisi ini kayak kerasa banget sih juga. iya, efektivitas ya kalau dari segi Di awal-awal gocek musim kan dia bagus tapi sempat absen karena masih di kiri, ya masih kan? di kiri. Sekarang Habis mulai ke itu tengah jadi kayak mulai lebih ke kerasa. tengah, golnya juga udah nyamain total dia di musim lalu secara keseluruhan. Jadi gua rasa taktikal perubahan detail-detail posisi dari Slot ini emang bagus. Dan ditambah tadi Mas Haryo udah nyinggung tengah, gua nyinggung belakang dari Arnold juga sih. Dimana kalau di musim terakhir Klopp Arnold ini kan invert terus, yang mana crossing-crossingnya itu udah nggak sering kita lihat lagi. Sekarang Tapi di musim ini lebih balik ke lagi. sayap juga. balik lagi ke sayap, banyak contoh lawan jadi Spurs. Bradley lagi deh. Iya, kayak dia masih muda lah, ini versi dia muda lawan Spurs, crossingnya dari area sayap tuh terbukti beberapa kali ngebongkar pertahanan lawan. Dan lebih fleksibel sih kalau gue liat Arnold ya, nggak melulu inverted kayak musim terakhir sama Klopp di mana kemampuan terbaik dia jadi keluar lagi dari segi crossing. Jadi menurut gue musim ini Liverpool malah makin meningkat sih sampai di bulan Desember ini pemainnya mungkin di awal Desember sempat agak menurun ya, tapi setelah itu gue rasa responnya sangat bagus. Tim yang paling minim ngerasain ketinggalan di Premier League musim ini, yang mana responnya selalu bagus, dan gue makin puas lagi lihat performa Klopp Slot ketika menang 5-0 dari West Ham semalam. Dan ini kan dengan isunya kemarin TA juga sempat ada yang diisukan kayaknya dia hampir pasti akan mencoba tantangan baru. Apakah kalian percaya dengan berita itu bahwa TA akan mencoba peruntungan baru karena mungkin ketika Madrid yang datang susah untuk menolak Madrid. Dan jaminan starter kayaknya udah bakal dia dapetin. Carvajal Karena udah terlalu tua Carvajal ya. Dan juga sering cedera ya. kan, dan cedera sampai kayaknya sampai akhir musim deh dia ngalamin cedera. ACL. Jelas dia nggak punya opsi untuk ganti pemain yang selevel sama TAA. Ya Lucas Vazquez ya bisa lah ngasih menawarkan something, tapi gue tetap bukan melihat dia sebagai back kanan terbaik yang bisa dimiliki oleh Madrid. Makanya wajar kalau mereka betul-betul ngincar Trent, dan kalau mereka bisa menyanggupi gajinya, mereka kehilangan Trent dengan free transfer berarti kan kalau di akhir musim. Tapi selama gajinya bisa masuk ya gue rasa ya nggak ada pilihan buat Trent untuk cabut. Kecil-kecil semua. Iya. Gaji Madrid jauh bisa dibayar 3 kali lipat bahkan kali ya. Dan kalau yang didengar dari Sky udah ngeberitain mereka sebenarnya Liverpool udah pergerakan nawarin gaji, tapi Trent sampai sejauh ini masih nolak. Jadi menurut gue FSG udah ngelakuin apa yang mau mereka sedang upayakan gitu. Penambahannya cukup signifikan lah, walaupun kalau dibandingkan standar pemain-pemain back lain ya jelas jauh banget lah gaji-gaji pemain Liverpool dibanding tim-tim besar yang lain. Tapi gue rasa Trent masih, gue yakin dia bakal stay sih, walaupun Akhir musim stay. nolak Madrid sesusah itu ya. Tapi gue rasa dia bakal kayak Zubimendi lah, ala-ala kayak Zubimendi, atas dasar cinta lebih milih buat stay sama klub boyhood klubnya dia nih. Trent Sementara bersama Salah Liverpool. juga tadi habis pertandingan kemarin dia ditanya soal Kontrak lagi statusnya, ya. katanya masih belum ada yang berubah. Kayaknya memang udah angka yang ditawarkan Liverpool udah nggak mungkin naik lagi, tinggal Salah mau take it or leave it doang sebenarnya menjadi penentu Salah stay apa enggaknya. Iya, tinggal adu-aduan aja, gue tawarin lo gol terus nih buat lo naikin gaji dia kan dia kayaknya ini nunjukin juga kan buat manajemen Liverpool, lo masih bisa ya merah gue lah di saat-saat terakhir ini, dan gue masih bisa kontribut optimal buat lo gitu. Setahun apa sih penambahan gaji yang gue minta kalau cuma bicara setahun ya. Tapi kalau lo bicara 3 tahun itu mungkin hal yang berbeda. Tapi kalau tambahan setahun sih gue rasa ya mau nggak mau lah manajemen harus tetap mempertahankan Salah. Ya gue rasa masih jadi pemain krusial, pemain terpenting buat Liverpool sekarang, salah satunya Salah. Dan kalau dari segi gaji sih gue harap ya dia terima aja lah, karena dari segi faktor usia udah segitu dan dia udah dapat reward kan, yang mana dia sekarang ini gaji pemain di Liverpool paling mahal 350.000, walaupun kalau dibandingin sama De Bruyne pemain terbaik di City gajinya 400. Jelas ada valuasi yang cukup jauh di sana, tapi gue rasa 350 udah good deal banget buat Salah, mengingat struktur gaji di Liverpool kan nggak pernah lebih dari itu. Bahkan jarak antara Salah dan Van Dijk pun 350 banding 220.000. Jadi gue rasa valuasinya udah jelas, dan Salah tetap apresiasinya udah luar biasa dari Liverpool dengan ngasih dia gaji yang segitu tinggi dibandingkan pemain-pemain lainnya. Dan gue rasa itu udah opsi paling bagus untuk stay 1 musim atau 2 musim dengan gaji yang nggak perlu naik lagi menurut gue. Dan sepertinya karena dua panel kita hari ini sama-sama fans Liverpool, kayaknya mereka juga sudah yakin
musim ini akan jadi milik Liverpool ya sepertinya. Selesai. Ketika Mas Haira juga Rizal dari yang match lawan City udah menang, mereka sudah menjawab kayaknya emang Liverpool udah akan menjadi juara pada musim ini, apalagi ngeliat Arsenal juga makin gak konsisten. Chelsea juga menurut gua terlalu dini dengan pelatih barunya, jadi kayaknya Jangan lupa ada Forest loh, sedap. Wah iya, Forest. Leicester kali. Ada Nottingham Forest apakah mungkin bisa menggusur Arsenal dan juga Chelsea di peringkat kedua? Tapi gua rasa emang gua harus mengakui Liverpool tahun ini gua nggak ngerti apa yang menjadi resepnya, apakah karena Arne Slotnya, apakah karena pemainnya juga sangat ini, yang pasti banyak faktor yang bisa membuat Liverpool menjadi sebuah tim yang sangat ngejel seperti sekarang ini. Kita pindah, Nes. Oke, sebelum kita pindah ada saweran dari YNWA Rp50.000. Prediksi next match Liverpool MU dong, apakah ada peluang 7-0 terulang? Oh, tidak mungkin. Mungkin saja. Nge-chance adu-aduin itu. Enggak sih, 6 sih. Malu juga Mas. Kalau ada kartu merah lagi ya mungkin. Tapi kalau nggak ada, kalau 11 lawan 11 sih, gue rasa nggak segitunya sih. Iya. Nggak separah itulah. Sampai dibantai lah. Cukup solid lah seharusnya. Enggak ya, nggak mungkin ya. Oke, next saweran Rp50.000 dari W. Wih. Sehat-sehat semuanya. Thank you. Thank you. Thank you, W. Ada lagi? Thank you, itu yang penting. Oke.